Pabrik tutup, PHK massal. Efek domino tarif impor mulai terasa di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia diguncang oleh gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri. Banyak pabrik, baik milik investor asing maupun dalam negeri, terpaksa menutup operasi akibat menurunnya volume produksi yang signifikan. Meski penyebab krisis ini bersifat multifaktorial, salah satu pemicu utama yang menonjol adalah kebijakan tarif impor global yang semakin proteksionis, terutama yang diberlakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Efek domino dari kebijakan tersebut mulai menghantam rantai pasok internasional, dan Indonesia tidak luput dari dampaknya. Gelombang penutupan pabrik dan PHK massal. Gambaran umum. Fenomena penutupan pabrik dalam jumlah besar di Indonesia bukanlah hal yang datang tiba-tiba. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dalam 12 bulan terakhir, lebih dari 500 perusahaan telah mengajukan laporan pengurangan karyawan secara signifikan. Di wilayah industri utama seperti Karawang, Bekasi, dan Batam, suasana muram terlihat jelas. Pabrik tekstil, manufaktur elektronik, otomotif, hingga komponen logam perlahan-lahan menghentikan produksi atau bahkan secara permanen menutup usahanya. Contoh paling mencolok terjadi di sektor tekstil dan garmen. Indonesia, yang selama puluhan tahun menjadi basis produksi tekstil dan pakaian, jadi untuk ekspor ke pasar Amerika Serikat dan Eropa, kini menghadapi lonjakan biaya produksi dan menurunnya pesanan ekspor. Salah satu pabrik garmen terbesar di Jawa Barat dilaporkan telah memberhentikan lebih dari 3.000 pekerjanya hanya dalam 2 bulan terakhir. Alasannya, pemesanan dari luar negeri menurun drastis akibat kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk jadi dari Asia, termasuk Indonesia. Tarif impor, strategi proteksionisme global yang menyebar. Sejak era Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, dunia menyaksikan kembalinya semangat proteksionisme perdagangan. Dalam upaya melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja lokal, tarif tinggi dikenakan terhadap berbagai produk asing. Meskipun kebijakan ini awalnya ditujukan untuk Tiongkok, dampaknya ternyata meluas ke negara-negara lain di Asia Tenggara yang selama ini menjadi bagian dari rantai produksi global, termasuk Indonesia. Amerika Serikat sebagai salah satu pasar ekspor utama Indonesia, telah menaikkan tarif untuk produk-produk seperti tekstil, baja ringan, elektronik rumah tangga, dan komponen otomotif. Sementara itu, Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia juga memberlakukan balasan tarif terhadap produk Amerika, memicu ketegangan dan ketidakstabilan dalam perdagangan global. Negara-negara lain pun ikut-ikutan. Uni Eropa, India, bahkan Jepang juga mulai menerapkan strategi proteksionisme baru meski dalam bentuk yang lebih halus. Dalam kondisi ini, eksportir Indonesia menjadi pihak yang paling dirugikan. Biaya untuk mengekspor barang ke negara-negara tujuan utama melonjak karena beban tarif, sementara daya saing produk lokal turun drastis. Pesanan berkurang, produksi menurun, dan akhirnya pabrik-pabrik pun memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau menutup operasinya sama sekali. Efek domino ke sektor lain. Efek domino dari penutupan pabrik dan PHK massal ini tidak berhenti di sektor industri saja. Dunia logistik dan transportasi mengalami penurunan volume pengangkutan barang. Perusahaan jasa ekspedisi dan pelabuhan mencatat penurunan tajam dalam arus kontainer. Sektor pergudangan yang biasanya padat oleh aktivitas pengiriman dan penerimaan barang kini tampak lengang. Sektor keuangan juga mulai menunjukkan tekanan. Bank-bank yang memberikan kredit modal kerja ke perusahaan manufaktur kini menghadapi risiko kredit macet. Beberapa bank regional bahkan telah mengalokasikan dana cadangan lebih besar untuk mengantisipasi gagal bayar dari perusahaan klien mereka yang terkena dampak tarif impor global. Selain itu, sektor pendidikan vokasi dan pelatihan kerja juga terkena imbas. Lulusan dari sekolah menengah kejuruan, SMK, di bidang teknik mesin, manufaktur dan otomotif kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena perusahaan tidak lagi membuka lowongan.
Situasi ini dikhawatirkan akan menciptakan pengangguran struktural yang sulit diatasi dalam jangka pendek. Pemerintah Indonesia dalam dilema. Pemerintah Indonesia kini berada dalam posisi yang serba salah. Di satu sisi, tekanan dari pelaku industri agar pemerintah memberikan insentif atau stimulus fiskal semakin kuat. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah terbatas, apalagi setelah pandemi COVID-19 yang menyerap banyak anggaran negara. Upaya untuk menaikkan tarif balasan atau menerapkan kebijakan proteksionisme nasional pun memiliki risiko tinggi, karena bisa mengundang retaliasi dagang dari negara mitra. Beberapa kebijakan jangka pendek telah dicoba, seperti pemberian insentif ekspor, penghapusan sementara pajak penghasilan bagi industri terdampak, dan pembukaan akses kredit mikro bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM). Namun, solusi ini hanya mampu menahan dampak dalam jangka pendek. Tanpa adanya restrukturisasi strategi industri dan perdagangan nasional, krisis ini bisa berlangsung lebih lama dan menciptakan efek bola salju yang lebih besar. Ketergantungan Indonesia pada rantai pasok global. Indonesia adalah negara yang sangat terintegrasi dalam rantai pasok global. Banyak komponen produksi lokal berasal dari impor, terutama dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Di saat negara-negara ini membatasi ekspor bahan baku atau mengenakan bea keluar tinggi, produsen di Indonesia harus menanggung biaya tambahan yang besar. Misalnya, produsen elektronik di Batam harus mengimpor chipset dan motherboard dari Tiongkok. Saat Tiongkok membatasi ekspor komponen tersebut karena kebijakan ekspor strategis nasional, pabrik-pabrik di Batam tidak lagi bisa memproduksi barang dengan harga kompetitif. Akibatnya, pesanan ekspor turun dan mereka terpaksa merumahkan ribuan pekerja. Fenomena ini memperlihatkan betapa rapuhnya struktur industri Indonesia terhadap fluktuasi geopolitik dan kebijakan perdagangan global. Ketergantungan pada bahan baku dan pasar luar negeri membuat industri nasional tidak memiliki kontrol atas nasibnya sendiri. Seruan untuk reorientasi industri nasional. Situasi ini memunculkan seruan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, ekonom, hingga pelaku usaha, untuk melakukan reorientasi industri nasional. Indonesia tidak bisa selamanya menjadi basis produksi murah untuk kebutuhan pasar luar negeri. Perlu adanya transformasi industri berbasis nilai tambah, pengembangan industri dalam negeri, serta diversifikasi pasar ekspor. Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, terutama di sektor pertambangan dan energi, sebenarnya merupakan langkah awal ke arah tersebut. Namun, hilirisasi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan penguatan riset dan pengembangan teknologi lokal, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan insentif yang mendukung industri manufaktur berteknologi tinggi. Selain itu, diplomasi dagang Indonesia harus diperkuat. Pemerintah harus mampu melakukan negosiasi dagang bilateral dan multilateral yang menguntungkan dan melindungi kepentingan industri dalam negeri. Perjanjian dagang seperti RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dengan negara-negara kunci harus dimanfaatkan untuk membuka pasar baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar lama yang proteksionis. Dampak sosial yang mengintai. Di luar aspek ekonomi, krisis ini juga membawa dampak sosial yang serius. Ribuan keluarga kehilangan sumber penghasilan utama yang pada akhirnya bisa meningkatkan angka kemiskinan. Ketimpangan sosial pun berpotensi meningkat, terutama di wilayah industri yang kini berubah menjadi kantong pengangguran. Lebih jauh lagi, potensi gangguan stabilitas sosial mulai tampak. Aksi protes buruh, demonstrasi di kawasan industri, dan tuntutan kepada pemerintah untuk bertindak sudah mulai muncul. Jika tidak dikelola dengan bijak, kondisi ini bisa menciptakan ketegangan politik dan sosial yang berkelanjutan. Jalan panjang menghadapi era proteksionisme baru. Krisis yang sedang dihadapi Indonesia akibat efek domino dari tarif impor global bukan hanya tantangan ekonomi, tetapi juga ujian bagi ketahanan industri nasional dan arah kebijakan jangka panjang.
Tidak ada solusi instan dalam menghadapi gelombang proteksionisme dan gejolak rantai pasok dunia. Namun, langkah-langkah strategis seperti memperkuat industri dalam negeri, membangun daya saing berkelanjutan, dan memperluas pasar ekspor non-tradisional harus segera dilakukan. Pabrik-pabrik mungkin telah tutup, dan ribuan pekerja mungkin telah kehilangan pekerjaan, tetapi masa depan industri Indonesia belum sepenuhnya suram. Dengan strategi yang tepat dan kemauan politik yang kuat, Indonesia masih memiliki peluang untuk keluar dari krisis ini lebih tangguh dan lebih mandiri. Efek domino memang menyakitkan, tetapi juga bisa menjadi panggilan untuk membangun ulang fondasi ekonomi nasional yang lebih kokoh dan berdaulat.